Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Selvia Ducahyati dengan NIM E1N4210008. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang media yang akan saya kembangkan. Yang awalnya yaitu saya hanya akan mengembangkan media virtual lab, dan sekarang ini bertambah satu yaitu video animasi. Jadi, kenapa saya mengambil dua media yang akan dikembangkan di sini? Karena di sini saya mengambil KD 3.1 dan 4.1, yang mana pada KD 3.1 indikator pencapaiannya itu tentang salah satunya itu menjelaskan kegunaan alat-alat di laboratorium, kemudian menjelaskan simbol-simbol serta menyusun langkah untuk keselamatan kerja di laboratorium, yang mana pada indikator pencapaian tersebut tidak dapat diterapkan atau dimasukkan ke dalam virtual lab. Maka dari itu, media yang digunakan pada KD 3.1 yaitu video animasi. Nah, kemudian untuk KD 4.1 yaitu indikator pencapaiannya itu merancang, mengamati serta melakukan percobaan kimia sederhana, yang mana di sini kita akan menggunakan virtual lab. Oke, baik. Sebelum membahas tentang media yang akan digunakan, di sini saya akan menyinggung sedikit tentang apa itu laboratorium virtual. Jadi, laboratorium virtual ini adalah sebuah kegiatan praktikum atau eksperimen yang menggunakan software yang dijalankan oleh sebuah komputer. Nah, jadi laboratorium virtual ini cukup sangat membantu bagi siswa karena dapat dijalankan dan dilakukan kapan saja, dan juga supaya memudahkan siswa agar ketika praktikum yang sebenarnya dapat langsung dilakukan di laboratorium, mereka sudah mempunyai gambarannya terlebih dahulu bagaimana cara melakukan praktikum yang baik dan benar melalui laboratorium virtual ini. Nah, baik, untuk yang pertama di sini kita akan membahas media pembelajaran tentang video animasi untuk KD 3.1. Nah, baik, langsung saja berikut tampilan video animasi yang digunakan. Di sini nantinya akan ditampilkan beberapa aspek dan juga bagian-bagian yang akan dijelaskan mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Nah, berikut ini adalah contoh kecelakaan kerja yang terjadi di laboratorium. Selanjutnya, dibahas tujuan agar siswa dapat memahami apa tujuan dari dilakukannya pembelajaran keselamatan kerja di laboratorium. Kemudian juga akan ditampilkan bagaimana etika berpakaian di laboratorium. Kemudian di sini perlu kita perhatikan juga apa-apa saja yang harus kita hindari saat kita berada di dalam laboratorium, supaya nantinya ketika berada di laboratorium kita sudah mengetahui hal-hal yang perlu dihindari. Nah, kemudian ini adalah alat-alat keselamatan kerja yang harus kita gunakan atau kita pakai selama kita berada di laboratorium. Nah, sekian video animasinya. Terima kasih. Nah, baik, langsung saja ke KD 4.1 yang menggunakan media laboratorium virtual. Oke, baik. Jadi di sini percobaan sederhana yang saya ambil yaitu tentang reaksi oksidasi. Nah, berikut tampilan dari virtual laboratorium. Nah, di pojok sini ada profile, menu, kemudian petunjuk dan juga evaluasi. Kemudian saat kita nantinya mengklik bagian kompetensi dasar dan indikator, maka akan keluar kompetensi dasar dan indikator pencapaian pada materi yang akan ditempuh. Selanjutnya, kembali ke menu, dan apabila kita mengklik bagian tujuan, nah maka di sini akan keluar tujuan-tujuan pembelajaran. Selanjutnya kembali lagi ke menu. Nah, selanjutnya di sini kita bisa mengklik bagian landasan teori. Nah, di sini berisi beberapa rangkuman pembekalan sebelum praktikum. Selanjutnya kembali lagi ke menu, dan di sini kita bisa langsung mengklik bagian praktikum.
Nah, pada bagian praktikum ada pengarahan, persiapan, pelaksanaan, dan pengamatan praktikum. Nah, kita klik pengarahan. Di sini ada beberapa pengarahan sebelum praktikum. Selanjutnya kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kemudian lanjut ke persiapan. Nah, ini ada alat, bahan, dan persiapan. Dimana di sini kita lakukan sesuai petunjuk yang sudah tertera di bawah. Nah, kemudian tinggal kita klik alat-alatnya. Nanti dia berpindah ke meja. Selanjutnya kita impor dan lanjut ke bahan. Dilakukan juga hal yang sama seperti tadi memindahkan alat. Kita lakukan satu persatu. Jika sudah, kita impor kembali dan lanjut ke persiapan. Kita klik persiapan. Nah, di sini persiapan kita lakukan. Jika sudah selesai, maka kita klik selesai. Maka bisa lanjut, kita klik ke pelaksanaan. Nah, di sini pelaksanaannya kita lakukan sesuai prosedur kerja yang sudah tertera di bagian atas. Nah, jadi peserta didik tinggal membaca, kemudian membaca dan mengarahkan sesuai dengan petunjuk kerja supaya praktikumnya dapat berjalan. Nah, jika sudah, langsung ke pengamatan praktikum. Nah, di sini ada hasil-hasil dari praktikum yang telah dilakukan, kemudian ada tabel pengamatan. Jika sudah, bisa kita lanjutkan ke tahap evaluasi. Nah, di sini kita isi nama dan kelas, kemudian mulai. Nah, maka akan muncul bagian petunjuk pengerjaan soal dan akan terdiri dari beberapa soal. Nah, nantinya jika soal sudah selesai, maka pada bagian akhir akan keluar nilainya. Nah, selanjutnya kembali lagi ke bagian menu dan di tahap terakhir ada video. Nah, video di sini berisi video animasi tentang reaksi reduksi oksidasi, yang mana di sini sebagai penghibur di saat siswa telah selesai dalam melaksanakan praktikum. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.